Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Langit di atas lereng Gunung Muria tampak gelap lebih awal dari biasanya. Awan kelabu menggantung berat, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih dari sekadar hujan. Di sela pepohonan yang memayungi desa, terdengar sayup-sayup suara rintih tangis seorang perempuan. Tangis itu mengalun pilu, menembus keheningan malam seperti seruan jiwa yang teraniaya. Itulah suara Dewi Roroyono, istri Sunan Muria, yang mendadak hilang tanpa jejak sejak senja. Tak ada yang melihatnya pergi, tak ada yang mendengar langkahnya. Para santri resah. Warga desa turun ke jalan membawa obor, menyusuri setiap sudut pesantren dan ladang. Namun semuanya nihil. Di balik ketenangan wajah Sunan Muria yang tetap duduk bersila di dalam suraunya, tersimpan badai batin. Ia tahu, ini bukan hilangnya seorang istri. Ini adalah pangkal dari ujian besar. Dan hatinya menunjuk pada satu nama yang telah lama tenggelam dalam bayang. Kopo. Kopo bukan orang asing. Ia bukan pula sekadar orang luar yang datang mencuri. Ia adalah bekas saudara seperguruan, murid dari Sunan Ngerang, guru yang sama yang dahulu juga mendidik Sunan Muria dalam ilmu agama, pencak, dan kebijaksanaan. Dulu mereka belajar bersama, saling hormat dan berbagi pengetahuan. Namun seiring waktu, hati Kopo disusupi rasa iri. Ia merasa bayang-bayang Sunan Muria terlalu besar. Ia ingin dikenal, dipuja, bahkan lebih disegani. Tapi takdir menuntunnya pada jalan yang lain, jalan yang ia pilih sendiri, menjauh dari cahaya para wali. Kabar pun beredar pelan bahwa Kopo mendalami ilmu-ilmu kelam, membaurkan ilmu hikmah dengan aji pengaruh dan mantra pengikat. Dan malam ini, keyakinan Sunan Muria menjadi nyata. Kopo lah yang membawa lari Dewi Roroyono. Banyak yang mengagumi Dewi Roroyono bukan semata karena parasnya yang cantik jelita, namun karena akhlaknya yang luhur. Ia dikenal sebagai istri yang lembut, penuh kasih, dan kuat dalam ibadah. Aura ketenangan terpancar dari setiap langkah dan senyumnya. Di mata orang seperti Kopo, kecantikan semacam itu bukan hanya daya tarik, tapi trofi. Ia menganggap Dewi Roroyono sebagai sesuatu yang bisa direbut, dimiliki, bahkan ditundukkan. Niatnya bukan sekadar mencinta, melainkan menaklukkan. Dan dalam pikirannya yang diliputi nafsu, menculik istri Sunan Muria adalah kemenangan. Bukan hanya atas perempuan itu, tapi atas lelaki yang selama ini disebut-sebut sebagai sosok suci, panutan, dan mursid. Dengan cara itulah Kopo berharap bisa menunjukkan bahwa ia lebih unggul, lebih berani, dan lebih layak disebut tokoh besar. Dalam gelapnya malam yang diselubungi kabut, Kopo bergerak dengan ilmu halimun, ilmu menghilang yang dulu hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat. Tapi Kopo telah melangkah jauh dari etika ilmu. Ia menyusup ke halaman pesantren, melewati para santri yang sedang berzikir dan guru-guru yang terlelap. Seperti bayangan, ia memasuki kediaman Sunan Muria dan membawa lari Dewi Roroyono yang saat itu sedang berzikir menjelang tidur. Dengan mantera pengikat, ia membungkam suara sang istri wali dan memanggul tubuhnya menembus hutan belantara. Tak seorang pun melihat, tak seorang pun menyadari, hingga fajar hampir menyingsing dan ranjang sang dewi telah kosong. Kopo membawanya jauh ke tempat yang tak terjangkau, berharap waktu cukup lama akan membuat Sunan Muria menyerah dan tak mampu mengejar. Namun Sunan Muria bukan orang biasa. Ia bukan hanya seorang alim, tapi juga seorang yang tajam batinnya. Ia tak membutuhkan mata untuk melihat. Ia duduk bersila di suraunya, memejamkan mata, dan membiarkan jiwanya menyelusup ke dalam pusaran waktu. Ia mendengar suara angin, memahami bisik dedaunan, dan membaca gerakan semesta. Dalam keheningan itu, tampaklah dengan jelas bayangan Kopo di hadapan hatinya, berwajah sombong dan mata penuh nafsu. Ia melihat sang istri yang ditawan di antara akar pepohonan besar. Tubuhnya terikat namun wajahnya tetap bersinar. Sunan Muria berdiri perlahan. Ia menggenggam tongkat kayu peninggalan gurunya,
lalu melangkah keluar surau tanpa sepatah kata. Para santri yang melihatnya tahu, ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan seorang wali menuju medan ujian yang akan mengguncang jagat. Langkah Sunan Muria menyusuri jalan setapak hutan yang licin dan terjal. Daun-daun basah menyentuh jubahnya, namun tak satu pun menghalangi niatnya. Di tangan kirinya, tongkat kayu warisan gurunya bergeming, seolah menjadi saksi bisu betapa berat beban yang kini ia pikul. Namun dalam dadanya, tak ada amarah. Hanya satu yang menggelora, membebaskan sang istri. Tapi Sunan Muria tahu, pertempuran ini bukan sekadar pertarungan fisik, ini adalah perang batin, antara cahaya dan kegelapan, antara murid yang tetap teguh pada kebenaran dan saudara seperguruan yang tersesat karena ambisi. Ia tidak datang untuk membunuh, melainkan menegakkan keadilan. Tapi jika Kopo memilih jalan pedang, maka ia siap menghadapi badai itu. Sementara itu, di tempat tersembunyi jauh di dalam rimba, Kopo tengah duduk bersila di atas batu besar. Di hadapannya, api kecil menyala dari pembakaran kemenyan dan rambut manusia, bahan utama Aji Pamungkas. Ilmu ini adalah pamungkas segala serangan, konon mampu menghancurkan jiwa seseorang tanpa menyentuh raganya. Mantra-mantra kuno keluar dari mulut Kopo, diiringi gerakan tangan yang menorehkan simbol di udara. Raut wajahnya penuh kesombongan, seolah tak lagi ada yang bisa menghalangi niatnya. Sunan Muria akan datang, gumamnya, dan aku akan membuatnya bersujud di hadapanku. Ia tak tahu, kesombongan itu adalah awal dari kejatuhan. Dewi Roroyono duduk di antara akar pohon besar. Tangannya terikat dengan sulur-sulur gaib yang tak bisa diputus manusia biasa. Namun wajahnya tak menunjukkan kepanikan. Matanya menatap hening ke arah bintang yang samar di sela dedaunan. Bibirnya terus bergerak pelan, melantunkan zikir dalam hati. Ia tahu suaminya akan datang. Ia tak tahu kapan, tapi yakin bahwa cinta yang disatukan karena iman tidak akan dibiarkan terpisah begitu saja oleh nafsu dan kesombongan. Aura keimanan yang menyelimutinya bahkan membuat Kopo gelisah. Ia merasa tak benar-benar bisa menguasainya, meski secara fisik sudah ia ikat. Itulah kekuatan batin seorang perempuan yang dicintai seorang wali. Langit mulai retak oleh cahaya fajar ketika suara langkah perlahan terdengar dari balik semak. Kopo berdiri, matanya menajam. Kabut mulai menipis, dan dari kejauhan tampak sosok berjubah putih melangkah tenang. Sunan Muria datang, bukan dengan amarah, tapi dengan keheningan yang justru lebih menakutkan. Kopo menggenggam tongkat besinya, lalu tersenyum sinis. Kau datang juga akhirnya, Muria, katanya lantang. Sunan Muria tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke arah Kopo, kemudian beralih ke arah istrinya. Tatapan itu membuat jantung Kopo berdegup cepat, bukan karena takut, tapi karena ego yang tersentak oleh ketenangan lawan. Lepaskan dia, Kopo. Suara Sunan Muria terdengar pelan, tapi setiap kata membawa getaran seperti gelegar petir dalam dada Kopo. Namun Kopo tertawa keras, menepis perintah itu seperti angin lalu. Kau pikir kau bisa menang dariku? Serunya. Aku memiliki Aji Pamungkas. Satu-satunya ilmu yang tak pernah bisa ditangkis siapapun, bahkan oleh gurumu sendiri. Tangannya mulai merapal mantra, matanya menyala oleh api ilmu hitam. Udara di sekitar mereka bergetar, pepohonan merunduk. Tapi Sunan Muria hanya menutup mata sejenak, menyebut nama Allah dalam hati, bersiap menghadapi bukan hanya serangan fisik, tapi juga kebengisan hati yang telah lama kehilangan arah. Kopo berdiri tegak dengan tubuh tegang, lalu mengangkat kedua tangannya tinggi ke langit. Mantra Aji Pamungkas mulai diucapkan dengan cepat. Suaranya melengking, menggetarkan pepohonan di sekitarnya. Angin berputar kencang, membentuk pusaran hitam di atas tanah. Dari kedua telapak tangannya, muncullah cahaya merah menyala, simbol kekuatan pamungkas yang telah lama ia simpan. Terimalah ini, Muria. Rasa sakit yang kau tinggalkan dalam bayang-bayangku, teriaknya. Ia hantamkan serangan itu ke arah Sunan Muria. Namun, saat cahaya merah itu mendekat, Sunan Muria hanya mengangkat tangannya perlahan, membaca satu kalimat pendek yang tak terdengar jelas. Dan seketika, arah serangan itu berubah.
Kilatan merah yang awalnya menuju ke dada Sunan Muria, kini membelok tajam di udara dan berbalik arah dengan kecepatan menggila. Kopo hanya sempat terbelalak sebelum cahaya itu menabrak tubuhnya sendiri. Tubuhnya terpental jauh, menghantam batu besar di belakangnya, lalu jatuh dengan suara berat. Asap mengepul dari sekujur tubuhnya. Ia menggeliat, tak percaya bahwa ilmunya sendiri justru menjadi malapetaka. Tidak mungkin. Lirihnya, penuh kepanikan. Namun ia tahu, kekuatan yang dimilikinya hanyalah pinjaman dari kesombongan. Dan kesombongan itu kini menagih bayaran yang tak bisa ia tolak. Sunan Muria melangkah mendekat perlahan. Tak ada kebencian di wajahnya, hanya kesedihan yang mendalam. Kopo, apa yang kau cari dalam hidupmu sampai kau rela mengorbankan kehormatan, ilmu, bahkan nuranimu sendiri? Ucapnya lirih. Kopo hanya bisa menatap kosong. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Ia menggenggam tanah, mencoba bangkit, namun tubuhnya tak lagi mampu. Di detik-detik terakhirnya, Kopo melihat wajah Dewi Roroyono yang kini telah bebas dari ikatan, berdiri dalam keheningan. Tidak ada amarah dari perempuan itu, hanya tatapan iba. Dan disitulah Kopo sadar, bukan kekalahan yang paling menyakitkan, tapi menyadari bahwa ia telah mengkhianati nilai-nilai luhur yang dulu ia junjung. Detik itu, kabut mulai sirna dan langit perlahan memutih. Burung-burung berkicau kembali, seolah memberi salam atas berakhirnya badai gelap yang sempat menyelimuti hutan. Sunan Muria membacakan doa perlahan di atas jasad Kopo, lalu menutup matanya dengan ujung sorban. Ia tak ingin kematian saudaranya menjadi akhir yang sia-sia. Kepada para santrinya, ia kelak akan mengatakan, jangan pernah menyimpan ilmu dalam dada yang dipenuhi amarah. Karena sebagaimana pisau yang tajam, ia bisa melukai tangan yang menggenggamnya jika hati tak murni. Dewi Roroyono berjalan perlahan mendekati suaminya. Meski tubuhnya lelah, ia tetap tersenyum lembut. Mereka berdua saling menatap, tak perlu berkata apa-apa. Cinta dan keyakinan yang kuat telah menyelamatkan keduanya. Dalam pelukan sederhana di tengah hutan itu, mereka menyatu kembali. Tak ada sorak-sorai kemenangan, hanya keheningan sakral dari langit dan bumi. Sebab mereka tahu, kemenangan sejati bukan saat musuh tumbang, tapi saat manusia kembali mengenali batas antara kekuatan dan kehormatan. Berita tentang kematian Kopo menyebar cepat di kalangan para murid dan penduduk desa. Tak sedikit yang terkejut, bukan karena ia tewas, tapi karena yang membunuhnya bukan pedang atau tangan manusia, melainkan ilmunya sendiri. Para santri Sunan Ngerang yang dahulu pernah belajar bersama Kopo kini merenung dalam diam. Mereka teringat bagaimana Kopo dulu adalah pemuda cerdas, rendah hati, dan sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Namun satu celah dalam hatinya, ketakjuban berlebih terhadap kekuatan, telah menjerumuskannya. Maka nama Kopo pun perlahan-lahan berubah di bibir masyarakat, bukan lagi sebagai seorang murid, tapi sebagai Maling Kopo, laki-laki yang menculik karena cinta yang tak bersih. Nama, Maling Kopo, kemudian menjadi sebutan yang hidup dalam tutur masyarakat Jawa, diwariskan dari mulut ke mulut. Ia tak hanya menjadi tokoh cerita, tapi juga simbol peringatan tentang bahaya ketika hawa nafsu menunggangi ilmu. Di banyak desa, orang tua sering memperingatkan anak gadis mereka dengan kisah ini. Waspadalah pada laki-laki bermulut manis tapi hatinya gelap seperti Kopo. Begitu pesan mereka. Sementara para pemuda diajarkan agar ilmu yang mereka pelajari tidak dijadikan alat untuk menaklukkan dunia, tapi untuk mengangkat derajat manusia. Cerita ini pun hidup, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menuntun. Sunan Muria sendiri tak pernah mengangkat kejadian itu sebagai kebanggaan. Ia justru lebih sering diam jika kisah itu dibicarakan. Dalam hatinya, Kopo tetaplah saudara seperguruan, sesama murid dari guru yang sama. Terkadang, yang jatuh bukan karena tak pandai berjalan, tapi karena terlalu tergesa dengan ambisinya. Begitu katanya suatu hari kepada murid-muridnya. Dari peristiwa itu, ia mempertegas ajaran bahwa ilmu sejati tak tumbuh dari rasa ingin menguasai, tapi dari ketulusan untuk memberi. Dan dengan rendah hati, ia melanjutkan hidupnya, kembali mengajar, dan menyebarkan damai di tanah Jawa. Dewi Roroyono, sosok yang menjadi rebutan dalam tragedi itu,
hidup dalam keheningan dan keteguhan. Ia bukan hanya istri seorang wali, tapi perempuan yang kuat dalam iman dan lembut dalam tutur. Ia tetap mendampingi Sunan Muria dalam setiap langkah dakwahnya. Di kalangan perempuan, kisahnya menjadi simbol ketabahan dan keyakinan. Banyak yang datang padanya, meminta nasihat, mencari keteduhan dari lisan yang tak pernah meninggi. Ia tak membalas perlakuan Kopo dengan dendam, sebab ia tahu, kemuliaan perempuan bukan dilindungi oleh amarah, tapi oleh kehormatan dan doa. Maka waktu terus berlalu. Hutan tempat pertarungan itu terjadi perlahan kembali sunyi, namun cerita tentang Maling Kopo tetap hidup. Ia menjadi dongeng penuh hikmah, mewarnai laku hidup orang Jawa, tentang ilmu, cinta, dan bahaya kesombongan. Dari peristiwa itu, satu pelajaran agung diwariskan, bahwa niat buruk, betapapun kuatnya, takkan pernah menang melawan hati yang bersih. Sebab senjata yang lahir dari keangkuhan akan berbalik menyakiti tuannya sendiri. Dan disitulah, kebenaran menemukan jalannya, dalam diam, dalam doa, dan dalam kekuatan yang tidak pernah terlihat mata.